Sahabat Urban Journey, malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa bagi setiap makhluk yang hidup baik dari golongan manusia maupun jin. Malaikat Israel mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa sehingga dapat dengan mudah menjangkau barat hingga timur. Malaikat Israel juga sangat sering turun ke bumi menemui para nabi serta pada saat mencabut nyawa manusia. Meski malaikat Israel adalah malaikat maut, dirinya juga tidak serta-merta terbebas dari maut sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Dengan begitu malaikat Israel yang juga sebagai makhluk Allah pasti akan merasakan mati, meskipun sebagai malaikat pencabut nyawa. Beginilah kisah pada saat malaikat Israel menemui ajal di tangannya sendiri. Simak kisah lengkapnya. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan sebarkan sebagai amal jariah Anda. Kiamat adalah istilah yang mengacu pada akhir dari dunia. Meski sampai sekarang tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi, namun sebagai Muslim, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak mengimani hari kiamat. Hari kiamat adalah akhir dari dunia. Artinya, pada hari semua makhluk akan menghadapi akhirnya, yang hidup akan mati, dan semuanya terbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala hal yang ada di alam semesta akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat, semuanya akan mati di hari kiamat termasuk malaikat Israel. Menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Adapun yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Sementara itu, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai berapa kali sangkakala akan ditiup. Ada yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali. Ada pula yang berpendapat sangkakala ditiup 3 kali. Terlepas perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan, karena semua makhluk mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan Hamalatul Arsh. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup, malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israel saja, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Hal ini menunjukkan semua yang hidup akan mati, bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan terus hidup dan kekal, bahkan di hari kiamat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsh. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, dia diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi,
maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Setelah itu, Allah menghidupkan malaikat Jibril, kemudian menghidupkan malaikat Mikail. Setelah kedua malaikat tersebut dihidupkan kembali, keduanya diperintah untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dengan membawa berbagai perhiasan dari surga. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Pada saat inilah, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab amal perbuatannya, kemudian diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari akhir. Amin ya Rabb. Jika kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga sebarkan sebagai amal jariah Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.